Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yolanda Ilona Bunga Cantika dengan NIM 182221061. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana tentang registrasi ChatGPT, Google Colab, dan penggunaan Google Colab. Pertama-tama, saya akan mulai dengan ChatGPT. Untuk realisasi ChatGPT, kita pertama itu eh, pencet GPT lewat laman web Chrome kita atau Google kita. Kita ketikkan ChatGPT, lalu kita klik ChatGPT yang bagian atas, lalu kita klik bagian login atau sign up seperti ini. Bentar. Ketika kita memutihkan ChatGPT, jika kita masuk ke laman ChatGPT dan belum login, ditampilkan layar seperti akan ditampilkan tampilan seperti yang ada di start screen atau layar seperti ini. Nah, di sini akan ada tulisan login atau sign up. Jika kalian belum memiliki akun ChatGPT, kalian eh, untuk registrasi itu kita menggunakan sign up. Hmm, bisa. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan email address-nya kita. Kita jangan masukkan saja seperti ini. Ya, oke. Seperti ini ya, kita login, kita continue, lalu kita masukkan password ChatGPT kita. Sudah, lalu kita continue. Kok salah? Oke, kesalahan. Kita continue. Tidak bisa. Oke, kurang, kurang satu huruf. Di login. Yes. We send email. Oke. Harusnya jadi verifikasi email. Ini kan sudah resend email.
Dan masih terjadi kesalahan. Setuju. Bisa email lagi. Verify email address. Oke, ini kita telah dikirim eh, email oleh ChatGPT di verifikasi email di eh, verifikasi akun ChatGPT di email itu lewat handphone bisa atau lewat PC. Kalau lewat PC kita perlu open email kita lewat open Gmail. Tapi kalau send email kita loginnya langsung di ChatGPT gitu. Nah, karena sudah diverifikasi oleh kita lewat email, kita bisa klik login. Kita masukkan email kita tadi. Oke, kita continue. Kalau misalnya kita email terverifikasi di handphone akan tertulis dan tulisan ini. Katanya email verified. Kita beri nama dan ultahnya kita di login. Indonesia, lalu birthday-nya bukan. Kita Sabtu aja ya, Sabtu 7 1999. Oke. Nah, jika sudah terverifikasi akan seperti ini. Oke, let's go. Lalu continue. Nah, sebenarnya kita sudah bisa menggunakan akun ChatGPT ini. Kita sudah bisa berdiskusi. Misal kita ingin bertanya mengenai hmm, apa ya, ide ide untuk perencanaan. Bentar. Kita bisa menggunakan ChatGPT seperti mengobrol dengan teman atau orang yang mau kita ada diskusi. Jadi bahasanya terserah atau secara langsung juga boleh. Lalu
berikan saya beberapa ide bagaimana memilih outfit yang bagus untuk cewek. Itu misalnya. Nah, kita send. Nah, dia akan memberikan nah ditentu warna sesuai dari pakaian sudah bisa digunakan. Tapi jika mungkin dari kita ada yang kayak ingin ChatGPT tidak menjawab seperti ini atau yang lain, kita bisa ketikkan atau kita bisa klik di menu profile ini. Nah, di sini ada customize ChatGPT. Nah, ini kita Oke, ini introducing custom instruction. Jadi kita memberikan instruksi kepada ChatGPT mengenai beberapa hal ini seperti yang udah dikasih sama kolom yang dikasih tahu ChatGPT seperti what would you like ChatGPT to know about you to provide better response. Jadi kita memperkenalkan diri kita ke ChatGPT agar ChatGPT bisa merespon lebih baik tentang apa yang kita tanyakan. Jadi lebih detail gitu. Jadi mungkin kita memperkenalkan bahwa eh, saya dipanggil saya dipanggil eh, eh, saya dipanggil dengan panggilan Yolanda, misal seperti itu. Saya berusia 15 tahun, misal. Lalu 15 tahun saya bertempat tinggal di Indonesia, bagian Jawa Timur, seperti itu. Lalu saya berkuliah di Universitas Airlangga, jurusan fisika. Nah, saat kita perkenalkannya seperti ini. Ini kan kita memperkenalkan diri kita kepada ChatGPT agar ChatGPT tahu kita itu seperti orangnya itu bentuknya seperti apa gitu. Agar dia kayak menyesuaikan jawaban kita dengan profil kita gitu. Nah, ini how would you like ChatGPT to respond? Nah, misal bagaimana kamu menyukai ChatGPT untuk merespon jawabanmu? Misalnya saya ingin ChatGPT memberikan respon yang baik, terus akurat, terkini, dan lain-lain gitu ya misalnya. Lalu kita mengisi kolomnya cuma hanya dua ini aja. Lalu jika sudah kita save, kita save. Nah, setelah kita save, coba kita tanya ulang di ChatGPT yang dan pertanyaannya sama, apa jawabannya sama atau beda. Kita new chat. New chat itu pakai yang ini ya, bisa. Atau langsung di bagian atas sini. Mana ya? Ini ada kok. Yang di sini ya. Itu kita bisa new chat, tes TRLV. Oke. Lalu kita send. Oh, sama aja. Mungkin yang lebih pertanyaan yang lebih
Nah, dia akan memberikan judul dari diskusi kita itu di sini. Tips and fitnya jangan takut bereksperimen. Oke, agak ada yang beda gitu ya jawabannya ya. Gimana dengan kesempatan yang indah diri, misalnya bahkan formal atau cara formal atau pakai santai atau cara santai. Ini terpenting pada pasien yang benar-benar gaya berbadan Anda agar dapat untuk coba kita cari di bisnis. Berikan saya beberapa hal tentang di bisnis yang sesuai dengan saya. Sebenarnya outfit juga bisa sih. Di bisnis aja ya, biar lebih jelas. Oh, nih, dia akan menentukan kata-kata seperti fisika, konsultan fisika, pengajar atau tutor fisika. Jika misalnya kita tidak, seandainya tadi kita tidak mengisi tentang tadi, mungkin dia akan memberikan jawaban yang sangat general, yang untuk semua orang gitu. Jadi tidak merujuk pada satu bidang. Jadi kita akan kesulitan mungkin untuk menjalankannya karena yang tidak sesuai dengan bidang kita gitu ya kan. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya, saya akan lanjutkan lagi. Tapi saya mau lanjutkan lagi tentang Google Colab. Aplikasi Google Colab itu ap- eh, aplikasi yang disediakan oleh Google, itu mengenai coding. Dan bahasa yang digunakan oleh Google Colab atau itu yaitu adalah bahasa Python. Nah, untuk menggunakan Google Colab, kita pertama membuka Google Drive kita. Buka Google Drive itu bisa langsung kita klikkan kata-kata Google Drive di sini, atau langsung bisa dengan ini titik tiga titik banyak di atas, lalu kita pencet Drive. Seperti ini, dia akan membuka eh, Google Drive kita. Lalu kita akan gunakan akun lain karena yang di akun saya yang ini sudah ada Google Cloud-nya. Jadi untuk menjelaskan bagaimana registrasi, saya harus menampilkan akun yang belum terdaftar gitu ya, yang belum memiliki Google Cloud. Mengapa harus di Google Drive? Itu hmm, karena kita menggunakannya memang di Google Drive. Sebenarnya bisa langsung di web, cuman kita belum login nanti data kita tidak akan tersimpan gitu ya. Jadi kita harus login dulu. Cara loginnya kita menggunakan Google Drive. Kita gunakan akun lain. Kita masuk ke email atau nomor kita yang tadi. Yuk, saya setelah masukkan email, kita akan masukkan sandi email kita. Oke, masukkan sandi email kita. Nah, setelah masukkan sandi email kita, kita klik selanjutnya.
Udah. Ah, oke. Tuh. Kita udah masuk ke akun Google Drive-nya kita ya. Lalu kita untuk buka Google Colab, itu kita plus new, kita more di sini. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah memiliki aplikasi Google Colab di drive kita, di Google Colab akan muncul di sini. Karena di sini belum ada, maka kita connect more apps atau kita install aplikasi lain. Ah, lalu kita search Google Colab, oke? Google Colab ini aja cukup. Google Collaboratory. Oh, sekarang tampilannya Google Colab seperti ini. Oh, kenapa ini? Install saja. Nah, continue. Hmm, kita continue. Oke, ini kita akan install Google Colab ya guys. Nah, seperti ini. Oke, klik di kita ada timeline seperti ini. Make Google Property the default app for fast it can open. Jadi kita centang ininya lalu kita oke. Working di sini working bekerja ya guys. Nah, kita done. Oke. Dan ini udah uninstall, jadi udah install. Kita silang, lalu kita buka lagi, kita cek. More. Sini muncul kan tadi nggak ada. Oke. Lalu kita klik Google Collaborator. Nah, begini. Mungkin di sini sudah ada akunnya kita, jadi kita sudah terregistrasi gitu ya. Cek. Nah, saat ingin memulai, kita itu klik kode. Oke. Lalu untuk printnya itu kita pakai ini. Lalu kita akan, lalu dia akan menjalankan codingan kita hasilnya seperti apa gitu. Printnya, playnya seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, di sini saya akan menunjukkan eh, bagaimana codingan bahasa Python tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian menggunakan bahasa Python di Google Colab. Untuk untuk memanfaatkan adanya ChatGPT, kita bisa cari codingan itu di ChatGPT. Kita tanyakan ke ChatGPT, ChatGPT bisa menjawab atau tidak ya. Hmm. Lebih baik kita bisa menggunakannya di bawah sini, tapi lebih baik kita new chat saja biar lebih enak aja tampilannya kita melihatnya ya. Oke, lalu kita search. Tolong buatkan saya codingan bahasa Python tentang penjumlahan variabel. Oke, itu ya. Send message. Nah, nah, ini
seperti ini. Jadi di sini ChatGPT menggunakannya variabel satu, variabel dua, langsung input, masukkan variabel pertama, masukkan variabel kedua, hasilnya itu variabel pertama dan variabel kedua langsung print. Ini agak ribet sedikit sih. Nanti saya tunjukkan yang versi simpelnya. Kita copy, kita langsung copy kode di sini juga ada. Copy, udah. Lalu kita tekan di sini. Lalu kita setel LV, oke. Ini hashtag ini artinya untuk memberikan keterangan ya. Jadi saat kita print, dia tidak akan mempengaruhi hasil codingan kita. Nah, jadi kalau misal yang mempengaruhi adalah yang tidak di hashtag. Oke. Ini eh, input ini terus satu lalu masukkan variabel pertama dan variabel kedua. Ini kita akan memasukkan kodenya di sini lalu dia akan print hasil penjumlahannya itu dari variabel satu dan variabel dua. Ini saya tunjukkan. Nah, ini kita print. Nah, ini masukkan variabel pertama. Variabel pertama misalnya X ya. X X itu kita bisa masukkan angka 78. Oke, lalu kita enter. Nah, lalu masukkan variabel kedua itu 20. Lalu kita enter. Dia akan menunjukkan hasilnya 98 sesuai dari kodenya gitu ya. Ini untuk penjumlahan yang kita ngisinya itu dari hasil print atau dari terminalnya gitu. Ini namanya terminal yang bawah ini. Lalu ketika kita lalu untuk menunjukkan codingan yang baru itu bisa kita press kode. Ini untuk penjumlahan yang langsung di codingannya nanti di terminal tuh langsung hasilnya gitu ya. Dan silakan punya variabel X. Nah, kita sama dengan ini. X-nya ini misalnya angkanya sama 78, itu samakan aja ya 78. Lalu kita enter, lalu kita klik variabel Y, itu sama dengan 20. Nah, kita kasih variabel lagi itu hasil jadi apa? Hasil itu sama dengan X. Salah. Ini X plus Y. Nah, gini ya. Lalu kita enggak. Lalu kita uh, print 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 hasil. Gini ya guys. Salah, salah, salah. Hasil. Ini ya terus. Juga terbaca gini. Sip. Oke, lalu kita print. Nanti dia akan langsung menunjukkan angka 98. Langsung hasil dari ini. Jadi tidak seperti yang di atas ini ya. Jika ingin seperti yang di atas ini rumusnya tuh int atau in langsung input ini integer artinya lalu kita input langsung masukkan variabel pertama masukkan variabel kedua. Ini tanda petik ini tuh untuk memberi tanda kalau tanda petik ini digunakan untuk kalau huruf kita harus menggunakan tanda petik agar dia bisa terbaca. Jika bukan huruf, tidak usah tanda petik gitu ya. Ini dan tadi kan ini pakai X kecil dan X besar. X kecil dan Y kecil. Lalu hasilnya juga pakai X kecil plus Y kecil. Jika kalian menggunakan X kecil Y kecil, maka di sini harus juga sama X kecil dan Y kecil. Kalau tidak, maka akan tidak terbaca. Karena itu sangat mempengaruhi sama dengan
di print hasil. Ini hasil kan depan hurufnya kan H kecil. Lalu di hasil, di print hasil ini juga harus H kecil. Karena harus jelas. Kalau codingan seperti itu ya. Kalau kita, saya kasih contoh untuk kesalahan penulisan. Untuk penjumlahan, ini S kecil, 28. Lalu dia kecil, dengan 20. Lalu kita klik hasil. Hasilnya bisa pakai huruf besar. Hasil sama dengan ini kita pakai X besar plus B kecil. Ya, di sini lihat untuk ini ya. Lalu kita print, print. Nah, kita print hasilnya ini menggunakan hanya H kecil. Ini. Lalu kita print. Coba. Dia akan error. Nah, name error. Dan dia akan memberi garis merah di sini. X, X, X. Name X is not defined. Jadi, X ini nggak terdefinisi atau tidak ditemukan karena di sini X-nya nggak ada. Kalau kita bisa, dia bisa terbaca, kita bisa gantinya di ininya yang bisa ganti X besar. Atau yang ininya ganti X kecil. Kita jawabannya. Lagi. Temukan. Tapi hasilnya tetap sama ya. Masih bisa terbaca ya. Jadi seharusnya kalau di aplikasi lain, mungkin kalau di sini, mungkin kalau di Google Colab itu sudah terbaca. Tapi kalau di aplikasi seperti VS Code, harus yang lain-lain itu tidak terbaca ya guys. Itu harus tetap sama hasil ini harus tetap juga harus tetap sama gitu penulisannya. Begitu untuk bahasa Python. Oke, itu untuk penjumlahan. Jika pengurangan juga sama. Kalau pengurangan kita tinggal eh, ganti tanda bacanya seperti ini. Kalau pengurangan seperti ini. Oh, 98 ya. Mungkin coba kita. Oh, hasil ini. Ini hasilnya ini dia tuh memanggil dari sini, guys. Oh, bentar. Minus 14. Coba ini hasilnya kita ganti HA-nya 1. Nah, seperti ini ya, guys. Contoh. Kita print. Dia akan memanggil yang atasnya soalnya. Nah, sama. Tidak terdefinisi kan HA-nya. Oke. Seperti itu ya, guys. Lalu kita print hasilnya ini pakai huruf kecil. Ya, akan terdefinisi seperti ini ya, 98. Begitu. Ini sama aja. Jadi kalau misalnya kalian memakai print hasil, itu meskipun dia plus kode, dia tetap akan memanggil kode yang sebelumnya gitu. Oke? Kalau di Google Colab seperti itu. Oke, kita kalau pengurangan kita bisa eh, mengganti operasi nambah hitungnya tuh salah seperti ini ya. Jadi ya penunjukan hasilnya. Loh, nah, 58. 78 kurangi 20 kan 58, oke? Kalau untuk perkalian itu kita tidak menggunakan X atau tanda silang seperti ini, tapi kita menggunakan tanda bintang. Nah, jadi 78 kali 20, nah, 60 gitu ya. Terus kalau pembagian itu kita menggunakan tanda strip ini. Ya, 3,9 gitu hasilnya. Oke. Nah, seperti itu demikian. Sedemikian penjelasan dari tutor untuk mengekis ChatGPT, diskusi dengan ChatGPT, terus registrasi Google Colab, dan melakukan codingan operasi hitungan di Google Colab gitu ya.
Ini juga bisa sama aja kita ganti di bagian sininya. Kita bisa melakukan pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sesuai kebutuhan. Gitu ya guys. Sekian dari pemaparan video sederhana tutor yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.